Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala kulli mukallafin min banil insan wa ja'ala Ramadana syahra taubati wal ghufran, syahra rahmati wal ridwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal ihsan, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaimun was-shaimat, dan juga yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Herman dan Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Salam, serta para pengurus yang lain, serta tokoh masyarakat dan para remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita berkesempatan untuk berkumpul kembali di ruangan Masjid Al-Inayah untuk sama-sama mengikuti pengajian subuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah terima amal ibadah puasa kita dan semoga diampuni kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya ini mungkin subuh terakhir ya di bulan Ramadan, karena malam subuh Rebo yang akan datang udah takbiran kali juga saudara-saudara. Yang penting ini kesempatan terakhir di bulan Ramadan, ya kita manfaatkan sebesar-besar manfaat ya. Hadirin saudara-saudara, bahasan yang lalu tentang yaitu mutu dari puasa kita perlu kita jaga ya. Kita nggak boleh merasa puas, nggak boleh merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang udah kita kerjakan. Terus kita tingkatkan ya, diantaranya meningkatkan mutu dan kualitas, dan juga nanti meningkatkan kuantitasnya ya. Meningkatkan mutunya dan meningkatkan jumlahnya. Jadi itu perlu, karena Nabi Muhammad SAW memang memerintahkan demikian, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Janganlah seseorang merasa puas dengan kebaikan kecuali berakhir dia meninggal dunia dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi menginginkan umatnya nanti di surga yang paling bagus. Untuk itulah dipersiapkan yaitu ibadah yang juga paling bagus, khususnya mutunya. Nah, puasa yang telah kita bahas dulu tentang mutunya itu kan ada beberapa tahapan. Ada tahapan syariatnya yang kita laksanakan, ada tahapan hakikatnya. Syariatnya yaitu kita niat, saudara-saudara, ya niat sebagaimana biasa setiap malam, walaupun boleh jadi ada seseorang kelupaan niat misalnya ya. Ya bila mana emang dia sebelum subuh nyaur itu udah niat lah, niatnya niat perbuatan walaupun tidak terucap begitu ya. Anggaplah nggak nyaur kesiangan, nggak niat juga, ya bisa niatlah di waktu pagi. Ya bisa niat di waktu pagi mengikuti mazhab Abi Hanifah. Soalnya sayang para hadirin, ya dibatalin begitu. Memang kan secara mazhab Syafi'i kalau nggak niat di waktu malam ya nggak dianggap aja. Begitu bahasa kasarnya ya, tapi kan ada pendapat yang agak luas khususnya bagi yang kelupaan, dia kan nggak sengaja ya, kecuali memang nantangin begitu kali ya, sengaja dia nggak sengaja saudara-saudara ya, kelupaan di waktu malam. Kalau memang subuhnya dia nyaur sebelum subuh itu udah niat, anggap dia nggak istilahnya nggak nyaur sama sekali, ya bisa niat di waktu pagi begitu. Itu jalan keluarnya, itu syariat daripada puasa dengan niat setiap malam ya, kemudian nggak makan nggak minum dari subuh hampir maghrib. Maka tuh kalau yang kelupaan pun nggak apa-apa juga makan dan minum ya, karena yang nggak boleh kan sengaja. Itu syariat daripada puasa. Kemudian hakikatnya ya di samping nggak makan nggak minum
juga enggak berbuat yang haram. Ya, semestinya orang yang berpuasa juga melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib yang lain seperti sholat begitu. Jangan sampai dia puasa tapi enggak sembahyang. Ini sulit ini, bermutu puasanya ini. Di satu sisi dia berbuat baik, di sisi lain dia berbuat yang haram. Ya, jadi untuk menjaga mutu daripada puasa, tetap kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, puasanya dijalankan, ya sembahyangnya dijalankan begitu. Dan yang lain-lain lah, yang haram-haram ditinggalkan. Istilah saya ini jaga seluruh anggota ini. Ya, mata, mulut, kuping, kaki, perut, tangan, semua anggota yang Allah berikan yang mungkin banyak andilnya di dalam berbuat dosa, ya kita kontrol, kita jaga saudara-saudara. Jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan tapi berlawanan dan diharamkan oleh agama. Akibatnya ntar puasanya nggak bermutu lagi udah. Ya, dirusak sendiri oleh dia dengan melanggar. Kemudian saudara-saudara ada penjelasan yang ketiga ini, yaitu bahwa di dalam orang yang berpuasa itu banyak penjelasan ya pahala-pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Nah itu ada kaitannya itu. Ya, ringkasnya nih ketahuilah bahwa kelebihan puasa bahkan kelebihan Ramadan itu tergantung puasanya. Ya, bagaimana ini puasa Ramadan mempunyai nilai pahala di dalam akhirat nanti. Ya, kalau puasanya nggak bagus, itu harus dikaitkan itu. Jadi pahala-pahala yang dijelaskan oleh Nabi, entah itu dalam hadis qudsi atau dalam hadis nabawi ya, atau dalam firman Allah, itu puasa yang bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya puasa yang bagus dan bermutu. Kalau puasanya buruk, bagaimana dia berhak mendapatkan pahala yang besar yang diterangkan? Jangan-jangan nanti dia butuh istighfar habis puasa. Ya, karena pada waktu puasa dia membuat pelanggaran-pelanggaran. Nah ini yang perlu dikaitkan saudara-saudara. Jadi keindahan orang yang berpuasa ya diterangkan di dalam hadis ya, seperti hadis qudsi yang berbunyi kullu amal ibni adam lahu, setiap perbuatan manusia untuknya begitu kecuali puasa ya, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku kata Allah, aku langsung yang membalasnya. Begitu besar pahala puasa, maka ditangani langsung oleh Allah tanpa melalui malaikatnya. Bahkan mereka pun tidak ketahui berapa besar pahala puasa katanya. Kan ada balasan di dalam Islam itu ya, bahwa setiap kebaikan pahalanya 10 minimal ya. Jadi setiap kebaikan 10 ila sab'i mi'ah sampai 700 sampai lebih dari itu, kecuali puasa. Mau ditonjolin tuh, puasa begitu hebat, puasa begitu mulia, sampai-sampai Allah sendiri yang tanganin pahala puasanya. Ini puasa yang bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya ya otomatis lah puasa yang bagus dong. Masih puasa yang buruk begitu. Jadi itu dikaitkan itu. Semua hadis-hadis yang menjelaskan kehebatan daripada puasa, itu ketahuilah. Itu puasa yang bagus, ya, bukan puasa yang jelek, bukan puasa yang buruk, bukan puasa yang diiringi dengan perbuatan dosa. Inilah saudara-saudara yang perlu dipahami. Ya. Jadi bukan berarti mentang-mentang kita puasa, maaf ya udah hebat banget begitu. Ya, boleh jadi puasa kita tidak bermutu, tapi kita nggak boleh kecil hati. Kita berusaha dan berusaha sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Kalau di sana sini ada kekurangan, paling kita mohon kepada Allah wa tammim taqsirona. Sempurnakan ya Allah, yaitu kekurangan-kekurangan kami. Kami ini kan manusia ya Allah. Kadang-kadang tergoda, kadang-kadang ya sewaktu-waktu lenyap begitu konsentrasi dari puasa.
Akhirnya ya agak ada perbuatan yang buruk. Ya kita minta ampun supaya puasa kita tetap diterima walaupun ada bolongkah, ada bengkokkah begitu. Karena kita udah berusaha begitu. Maka disinilah pentingnya ilmu puasa supaya orang menyadari bahwa puasa yang hebat, puasa yang digembor-gemborkan, yang disanjung, yang dijelaskan pahalanya begitu tinggi, itu adalah puasa yang baik. Kalau puasa yang tidak baik, justru Nabi khawatirkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athas. Tuh, berapa banyak orang yang berpuasa dari puasanya cuma dapat lapar dan haus. Ya, cuma dapat lapar dan haus, pahalanya enggak ada. Sayang saudara-saudara, ya, kita berat-berat puasa, ya, istilah Zainuddin MZ itu ya apa, tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit begitu. Tapi nggak ada nilainya. Sayang, biarlah capek, biarlah susah kita kerjakan, asalkan bagus dan nanti ada nilainya. Saudara, berbicara tentang kelebihan daripada puasa, ya, ini banyak sekali. Di antaranya nih yang saya ingat aja ini, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, yaqulus siyam, berkata puasa. Jadi nanti puasa menjelma, bisa ngomong kepada Allah. Dia berbicara. Kenapa berbicara? Meminta izin dari Allah untuk membela orang yang berpuasa. Ya, dikatakan di dalam hadis, yaqulus siyam, berkata puasa, ay Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am, saya cegah orang yang berpuasa dari makan. Ya, wasyahwah, saya cegah orang yang berpuasa dari melampiaskan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, bila saya mandat kekuasaan untuk memberi syafaat, bila saya kekuasaan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berpuasa. Kemudian Allah izinkan kepada puasa itu untuk memberikan pembelaan kepada orang yang berpuasa. Nah, yang jadi pertanyaan, puasa yang bagaimana yang bisa membela? Jawabannya yang tadi lagi, saudara-saudara. Ya, jawabannya yang tadi lagi begitu. Kemudian lagi, ya, ada itu hadis yang menerangkan lis-shaimi farhatan, katanya. Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Girang tuh orang yang berpuasa. Ya, jadi ketika dia meninggal dunia itu yang pertama, inda liqa'i rabbih. Nah, yang kedua ketika dia berbuka, ya. Nah, ketika dia meninggal dunia dia girang karena puasa itu menyertai dia, puasa itu menolongi dia, puasa itu membela dia begitu. Maka dia girang ketika dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab puasanya memberikan pertolongan. Pasti ini puasa yang bagus lagi, ya. Jadi kesemuanya saudara-saudara puasa yang bagus. Maka dari itulah Nabi bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurb. Bukanlah puasa itu dari makan dan dari minum doang. Innamas siyam minal lagwi warrafas. Sesungguhnya puasa dari perbuatan keji, dari perkataan kotor dan sebagainya. Jadi hakikat daripada puasa yaitu bukan saja menahan lapar dan menahan minum, haus, juga menahan dari perbuatan-perbuatan nafsu kita ini yang jelek. Ya. Karena memang tujuan puasa kan lagi praktek mengendalikan nafsu. Yang saya bilang ketika kita berpuasa itu yang paling pokok nafsu makan, nafsu minum tuh ditahan. Maka nanti diharapkan bisa menahan nafsu-nafsu yang lain. Kan manusia itu kan banyak punya nafsu. Walhasil samalah dengan apa yang dimiliki oleh hewan. Hewan itu buas, manusia juga buas para hadirin. Ya, hewan itu kan suka berantem seterusnya. Ya samalah dengan manusia. Ya, maka terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan, perampokan, apapun yang terjadi di muka bumi. Ini asal usulnya nggak pandai menahan hawa nafsu dan emosi. Padahal di dalam bulan puasa udah dipraktekin tuh. Memang dimulai
dari menahan makan dan minum. Dari situ dulu itu. Ntar melebar sudah menahan dari hal-hal yang buruk ya. Jadi begitu hebat ini puasa. Maka tuh puasa juga hebat di akhirat ya. Puasa ini hebat sekali di akhirat. Kemudian saudara-saudara, seperti kehebatan puasa ini diterangkan di dalam hadis, dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini puasa dipecah-pecah, 10 pertama rahmat, ya 10 kedua maghfirah ampunan, 10 ketiga itqun minan nar, dibebasin dari neraka. Ini puasa yang bagus ya, bukan puasa yang asal-asalan begitu, menahan lapar dan haus doang, itu yang berat itu. Jadi ada hadis menggambarkan begitu ya, puasa itu ya hebat sekali. Jadi 10 pertama itu puasa rahmat, puasa 10 kedua itu maghfirah ampunan, 10 ketiga ya udah selesai pembebasan ya, pembebasan. Jadi begitu saudara-saudara. Seperti hadis lagi yang sering kita dengar itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan. Jadi iman di sini bukan iman kita sudah masuk Islam, beriman kepada Allah, itu sudah saudara-saudara ya. Sebelum kita berpuasa kita sudah beriman. Jadi iman di sini para ulama artiin yaitu keyakinan besarnya pahala puasa. Jadi waktu kita berpuasa kita yakini bahwa puasa itu besar sekali pahalanya, itu imanan. Kemudian wahtisaban artinya ikhlason. Waktu dia berpuasa dia ikhlas. Apa hasilnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunin dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang diampunin oleh Allah bagi orang yang berpuasa yang telah lalu adalah yang berpuasanya yang bagus. Kalau berpuasanya yang jelek, ya begitulah para hadirin. Jangan-jangan ini nambahin dosa, begitu. Jangan-jangan. Gitu. Maka disinilah pentingnya kita terus menjaga mutu puasa kita, ya, sehingga puasa kita bagus dan pada gilirannya nanti dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayarannya begitu mahal, begitu besar, ya antaranya sorga, ampunan dan sebagainya. Hadirin saudara-saudara, ya ada lagi hadis yang pernah kita sampaikan itu. Hadis yang berbunyi man taqarraba ilallahi fi Ramadan bi faridatin adalat lahu sab'ina faridatan fi ghairi. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ya, dengan ibadah sunat begitu. Dengan ibadah yang wajib. Bila mana seseorang melaksanakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya 70 kali wajib. Ya, ini diharapkan dia lagi puasa dia nggak melanggar. Ya, kan tadi pernah saya bilang itu aneh dan nyata, orang berpuasa tapi nggak sembahyang. Ini kan repot ini. Ya, mau bagaimana bermutu puasanya gitu, dicampurin dengan nggak sholat, dicampurin dengan dosa. Maka didorong untuk melaksanakan yang fardu. Ketika orang yang berpuasa itu melaksanakan yang fardu diganjar dengan 70 kali fardu ya. Wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu faridatan yuaddiha fi ghairi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sunat maka diganjar, dibalas dengan pahala ibadah wajib ya. Sembahyang sunat ya, di bulan Ramadan sama dengan pahala sembahyang wajib. Karena memang dalam agama itu pahala itu kan ada rankingnya itu. Kalau yang wajib itu di atas daripada yang sunat begitu. Paling ada beberapa pengecualian seperti ngucapin salam. Ngucapin salam sunat tapi lebih gede pahalanya daripada menjawab. Kan menjawab wajib katanya. Mulain sunat. Tapi di sini yang sunat lebih besar. Itu bagaimana? Itu biasa pengecualian. Memang kadang-kadang tuh setiap rumusan ada pengecualian. Rumusannya setiap ibadah wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunat. Kecuali ada pengecualian-pengecualian. Ya, itu banyaklah kaidah-kaidah begitu.
Dia bersifat umum, kemudian ada pengecualian. Kemudian saudara-saudara ya, ada lagi ini penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Ramadan ila Ramadan, wal jumu'ah ila jumu'ah, was shalah ila shalah, mukaffiratun lima bainahunna iza jutunibatil kabair. Ramadan yang dulu ke Ramadan yang sekarang. Itu terjadi 11 bulan tuh. Ya, Ramadan dulu sampai sekarang tengah-tengah 11 bulan. Maka Ramadan yang sekarang akan menghapus dosa selama 11 bulan yang lalu. Begitu. Walaupun itu dosa kecil kata para ulama. Tapi begitu dahsyatlah, begitu hebat pahala daripada orang yang berpuasa. Jadi saudara-saudara, ini puasa sesuatu ibadah yang bagus ya. Dia nilainya melebihi ya, dari nilai-nilai ibadah yang lain. Ini tercantum di dalam suatu pertanyaan sahabat Nabi, namanya Usamah. Dia bertanya, murni bi amalin. Dia katakan, ya Rasulullah, murni bi amalin. Wahai Rasul, perintahkan kepada saya suatu perbuatan. Apa jawab Nabi? Alaika bissaum, hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la idlalah. Sesungguhnya puasa itu enggak ada bandingannya. Begitu. Ini sahabat nanya lagi, murni bi amalin. Perintahkanlah kepada saya suatu perbuatan. Jawab Nabi yang kedua, ya sama, alaika bissaum. Nanya lagi yang ketiga, tetap jawabannya yang ketiga, alaika bissaum. Fa innahu la mithlalah. Sesungguhnya puasa itu enggak ada perumpamaannya, enggak ada bandingannya. Begitu hebat itu ibadah puasa. Dia ibadah para malaikat. Bahkan sifat Allah enggak makan, enggak minum, tapi dia memberi makan dan memberi minum kepada hambanya. Jadi puasa ini aneh ini, ibadah aneh ini. Enggak makan, enggak minum, orang itu kuat saudara-saudara ya, bejem-bejem. Ya, ini suatu ibadah yang luar biasa. Maka tuh balasannya juga luar biasa ya. Nggak ada bandingannya. Maka tuh dia tuh nggak ada bandingannya dalam segi pahala, nggak ada bandingannya itu. Di sorga nanti orang yang masuk sorga nih, orang berpuasa dilainin katanya, pintunya aja lain, namanya Babur Rayyan, pintunya aja lain, apalagi ke dalam lebih lain lagi begitu ya. Jadi dibedain orang-orang yang berpuasa. Ya pasti ini puasa yang bagus ya, puasa yang bagus. Nah, ini puasa nggak ada bandingannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ada nih nggak ada bandingannya bukan dalam segi pahala doang, dalam segi pendidikan. Jadi puasa itu adalah mendidik manusia. Yang tadi saya bilang diantaranya mendidik manusia supaya pandai mengendalikan emosi, pandai mengendalikan hawa nafsu. Itu didikan dari puasa. Mulai dididik nafsu makan dan minum, maka diharapkan dia bisa yaitu mengendalikan ya sifat-sifat yang buruk yang timbul di hatinya. Ya contohnya ini, bahwa puasa itu juga mendidik manusia supaya nafsu seksnya itu reda begitu. Kan terjadinya pemerkosaan karena orang kan nggak pandai mengendalikan nafsu seks begitu. Kenapa dia memperkosa orang? Kadang-kadang maaf nih, yang parah nenek-nenek mau diperkosa juga saudara-saudara. Itu kan parah itu. Saya pernah baca di koran, Detikcom kan begitu. Iya. Akhirnya timbul pendarahan, maaf lah ngomongnya dah bulan puasa ini lagi hukum, ini cerita hukum. Timbul pendarahan tuh nenek-nenek kesianan. Ya, dipaksa begitu. Dia ini hilang kendali. Nah, tuh nenek-nenek ceritanya tuh lagi tidur begitu kesingkap. Dia datang ke rumahnya, masih ya nyainya lah begitulah, masih ada hubungan famili. Nggak tahu nih setan ini nafsu ya, langsung gelap saudara-saudara, gelap begitu. Itu nafsu birahi, serem. Dia nggak mengenal apa-apa, udah kalau lagi datang pokoknya diseruduk aja udah kan begitu. Dia nggak pikirin itu. Tapi kudunya pakai kudunya nih, orang yang berpuasa kudunya pandai itu. Ya, maka tuh Nabi suruh puasa itu. Dibilang ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj katanya. Wahai anak muda
Nabi ngomong kepada anak muda karena nafsu birahinya lebih gede daripada yang tua-tua kayak saya begini. Ya. Bukan berarti yang tua nggak boleh kawin. Ini kan hadisnya kan nyuruh kawin ini. Falyatazawwaj, hendaklah dia menikah begitu. Apakah anak muda doang yang kawin? Enakan dia kan begitu. Yang tua juga boleh menikah. Cuman anak muda lain dia katanya. Nafsu birahinya lebih tinggi. Maka tuh anak muda ya Nabi tuh tonjolkan anak mudanya. Ya ma'syarus sabab, wahai orang-orang yang masih muda begitu. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa-siapa yang udah siap untuk menikah, materinya udah cukup semuanya, fisiknya, badannya sehat, falyatazawwaj begitu. Menikahlah, kawinlah begitu. Nabi bilangin tuh fa innahu aghadul lil basar tuh. Dengan menikah mata pandangan terjaga, wa ahsanul lil faraj, dengan menikah kemaluan terjaga juga. Faman lam yastati, barang siapa yang enggak bisa, fa alaihi bisaum tuh. Yang enggak mampu untuk menikah, jalan keluarnya puasa. Jalan keluarnya puasa begitu. Supaya reda. Supaya reda. Jadi begitu saudara-saudara itu gambarannya. Bahwa puasa itu mendidik manusia, ya khususnya anak muda, supaya reda birahinya. Ini kan birahi juga ya istilahnya ada keburukannya itu, memperkosa dan sebagainya. Walaupun agama kan enggak melenyapkan birahi, karena emang itu udah berbarengan ciptaan Allah ya. Allah menciptakan manusia lengkap itu. Maka ada ayat zuyyina linasi hubbus syahawati minan nisa. Allah menciptakan manusia, kemudian menghias ini manusia dilengkapi dengan rasa cinta. Ini birahi ini. Rasa cinta kepada lain jenis. Memang udah ada dari sononya. Cuman agama mengatur. Dibuat manajemen mengatur. Nah, nafsu birahinya ya dengan menikah kan begitu. Ini nggak pakai menikah, nih nyosol aja begitu kayak ayam soang. Apaan tuh? Bandot katanya. Itu para hadirin, orang yang berpuasa kudunya ini pakai kudunya ya bisa itu menjaga birahinya ya. Maka dengan dia berpuasa kalau memang belum mampu begitu ya. Ini udah puasa kagak ngelihat gambar Parno mulu, mana nggak pusing tuh kepala saudara-saudara ya. Payah itu, makin melihat gambar makin kacau. Makin kacau tuh urusannya dah pokoknya dah. Iya, mau dibilang apa? Zaman sekarang kita buka ini, kita buka aplikasi apaan misalnya ini, Tokopedia, yang keluar dia para hadirin. Udah nggak pakai kutang, pakai kancut doang. Gua kata lu gua nggak undang, datang juga. Ya begitu emang. Ada yang masuk tuh iklan kan begitu kan? Iya, kita nggak tahu. Kita lagi buka aplikasi apa ini ya, Lazada misalnya. Keluar dia para hadirin. Keluar dia. Mau dikata apa inilah, emang berat memang tantangannya. Mancing-mancing. Iya, mancing-mancing dia. Anak muda mau tahu aja. Iya, susah saudara-saudara emang nih hidup ini. Makin kesonoan makin berat tantangan. Makin berat ya. Istilahnya manusia dikepung udah. Dikepung yang membuat apa ini nafsunya naik begitu. Nah, agama Islam punya cara itu, setiap tahun kita diajarin puasa supaya bisa terkendali gitu ya. Jadi emang kalau udah ada ya menikah itu lebih bagus lah, lebih bagus ya. Kemudian juga dalam berpuasa kan kita merasa puas saudara-saudara ya. Dengan berpuasa kita makan itu ya baru sepiring udah kenyang udah. Ya mengajarkan kita nih dalam berpuasa bersyukur, terasa puas sudah begitu ya. Jadi memang kehidupan ini ya bawaannya begitu. Artinya orang tuh dibuat kayak nggak puas aja tuh kehidupan. Tapi orang Islam mesti paksakan dirinya bahwa dia mesti berhenti pada sesuatu titik begitu. Artinya bila mana udah ngalamin ya puaslah kan begitu. Udah ngalamin puas. Kalau nggak puas emang nggak pernah puas dunia ini. Ya, maka manusia ngaco terus tuh karena nggak ada kepuasannya. Ya, puasa itu juga mengajarkan kepada kita kepuasan. Artinya puas dalam arti ketika kita buka ya dengan nasi sepiring ART udah bawaannya kenyang udah nggak macam-macam udah begitu ya. Jadi puasa ini hebat sekali, mendidik orang yang berpuasa dengan didikan luar dalam.
didikan yaitu mentalnya ini, akhlaknya, pribadinya ditatar, digembleng supaya tumbuh dengan bagus, baik ya rohaninya, baik jasmaninya. Nah jasmaninya tuh dengan berpuasa sumu tasihu, puasalah kamu menjadi sehat. Itu juga manfaat dari berpuasa, badan kita jadi makin sehat ya. Karena memang segala penyakit timbul gara-gara makan berlebihan. Ini nyata sekali saudara-saudara, nyata sekali udah. Makan berlebihan ini menimbulkan efek-efek yang jelek ya, kolesterol berlebihan, asam urat dan sebagainya lah, apa macam-macam tuh dah penyakit tuh namanya dah berlebihan karena makan kita sembrono begitu. Nah dengan berpuasa makan dibatasin ya itulah yang Allah firmankan, wa kulu washrabu wala tusrifu, silakan makan, silakan minum dan jangan berlebihan. Nah ini tidak berlebihan, inilah kesehatan, inilah kedokteran. Maka dibilang tuh agama Islam hebat sekali, menerangkan kesehatan bukan dalam satu surah, beberapa ayat, 5, 10, 20 ayat, enggak. Juga menerangkan kesehatan bukan satu ayat, tapi menerangkan kesehatan dengan setengah ayat. Itu dia, wa kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum dan jangan berlebihan. Kata-kata wala tusrifu, jangan berlebihan. Ketika berlebihan timbul efek samping. Ya. Emang dia lambat tuh. Lambat saudara-saudara, nggak langsung makan langsung begitu, lambat, akhirnya menumpuk begitu. Ya. Jadi dengan demikian, dengan puasa Allah Subhanahu Wa Taala membuat diri kita makin sehat. Ya. Ada ungkapan dokter, tabib zaman dulu katanya. Dikatakan al-ma'idatu baitudda katanya, perut itu rumah penyakit. Karena dari makanan itu yang berlebihan timbul efeknya tuh dah. Al-ma'idatu baitudda, perut itu rumah penyakit ya. Kemudian wal himyatu ra'su kulli dawa, dan pantang itu adalah biang atau kepala daripada obat. Pantang adalah kepala dari obat. Kita bisa rasakan sendiri ya. Kita punya penyakit batuk, anggaplah batuk alergi begitu, gara-gara makan ini batuk begitu. Kita beli obat obat alergi, ya reda, tapi kita makan terus tuh nggak pantang, ya udah batuknya nggak hilang-hilang, walaupun kita berobat, karena nggak pantang maka obat nggak efektif begitu. Oh kalau gitu pantang itu bisa efektif. Bahkan dia adalah obat tuh begitu. Pantang itu justru dia obat. Berapa banyak katanya penyakit yang istilahnya bisa reda gara-gara pantang. Coba-coba yang nggak pantang timbul lagi saudara-saudara. Nah puasa itu emang pantang nggak makan dari subuh hampir maghrib, pantang itu. Ya, ntar maghrib baru nggak pantang lagi. Jadi dengan demikian sumu tasihu itu benar saudara-saudara, ya, nyata dan bisa kita rasakan. Maka tuh kita puasa girang-girang aja puasa, asik udah, ya, senyum-senyum aja. Nah, ini nggak terasa udah 20 berapa ini dah? 23 para hadirin. Ya, minggu lagi lebaran kan begitu. Jadi iya yang sudah udah banyak banget, ya, tinggal yang belum sedikit. Jadi nikmat-nikmat aja kita puasa saudara-saudara, karena memang banyak manfaatnya, banyak keuntungannya, dunia akhirat, jasmani dan rohani, nggak ada jeleknya. Memang kan semua ibadah buat manusia keuntungannya. Memang kita ada ikhlas. Apa ikhlas itu? Tujuannya karena Allah. Ya. Tapi tetap dalam kita beribadah itu ada manfaatnya. Manfaatnya buat siapa? Ya buat manusia, bukan buat Allah. Kan pernah saya bilang Allah itu maha kaya. Ya, Allah itu maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari alam ini. Ketika Allah buat peraturan bukan buat keuntungan dia, tapi keuntungan kamu hai manusia begitu.
Sampai-sampai itu dikatakan lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada fi mulki syai'a. Seandainya awal manusia sampai akhir manusia termasuk bangsa jin, semuanya menjadi makhluk yang paling ahli ibadah. Semuanya jadi benar, nggak ada yang kafir, nggak ada yang murtad begitu. Maka Allah berfirman, tidak bertambah kekuasaanku. Kebalikannya awal manusia, akhir manusia, termasuk bangsa jin, semuanya jadi paling jahat makhluk, yaitu iblis. Anggap semuanya jadi iblis. Ya, nggak ada yang benar, Allah nggak rugi. Maka sering kita dengar si anu murtad, ya Allah nggak rugi. Ya, banyak kan kalau kita baca itu, ya Detikcom, saya baca Detikcom di HP. Ya cerita biduan anu murtad, keluar dari Islam begitu. Ya Allah nggak rugi, Allah nggak rugi. Ya, kita nggak merasa kita rugi, saudara-saudara. Atau biduan anu masuk Islam, Allah juga nggak untung. Islam nggak untung. Itu buat dirinya sendiri, saudara-saudara ya. Keuntungan buat dirinya sendiri, wahai manusia. Kali juga gara-gara si anu masuk Islam, Islam jadi bertambah, jadi hebat begitu. Ya. Jadi keuntungan manusia itulah yang mendapatkannya. Entah itu kerugiankah ketika dia murtad atau keuntungan ketika dia masuk Islam. Yang untung yang rugi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah semua manusia murtad, Allah enggak rugi. Anggaplah semua manusia enggak ada yang murtad, semuanya beriman, semuanya masuk Islam, Allah enggak untung. Ya. Jadi untung ruginya kembali kepada manusia, termasuk ibadah puasa yang kita laksanakan. Ibadah puasa yang kita laksanakan untungnya buat kita, saudara-saudara begitu. Terakhir, sudah hampir jam 6 sudah. Terakhir ini kan menjelang lebaran ini. Zakat jangan lupa, saudara-saudara ya. Zakat fitrah ini yang paling pokok. Orang miskin pun kadang-kadang jadi wajib. Kok bisa begitu? Karena memang peraturan zakat fitrah itu beda. Bedanya itu zakat fitrah itu dilihat malam takbiran katanya. Malam takbiran namanya siang lebaran. Kalau cukup kebutuhan pokok ada lebihnya wajib zakat fitrah. Walaupun dia miskin. Ntar insya Allah dia ngeluarin dia pun nerima. Ya, dia nerima karena dia miskin. Double dia. Kemudian dia wajib. Karena walaupun dia miskin pas banget malam takbiran berkecukupan. Bahkan lebih, ada karung-karung berasnya. Maka dari itu ini zakat fitrah, ini pokok. Maka diterangkan di dalam hadis faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri alal hurri wal abdi ya wal kabir was shagir begitu. Nabi memperdukan zakat fitrah yaitu atas orang merdeka, atas orang budak, dan atas orang dewasa dan atas anak kecil. Anak kecil yang belum berkewajiban puasa dikenain juga. Mungkin ini manfaatnya biar lebih banyak zakat fitrah, biar umat Islam semuanya senyum lebar dengan lebaran. Jangan ada lebaran tapi nggak lebar begitu. Iya, mereka sedih karena nggak ada bahan pokoknya. Nah dengan diberikan zakat ini maka semua umat Islam di hari raya semuanya gembira. Iya. Maka tuh disuruh itu bahwa zakat ini fitrah hampir semua orang wajib zakat, lebih-lebih di Jakarta kali. Ya. Karena memang pada malam takbiran dia berkecukupan, lebih malah begitu. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah memang hendaknya diberikan di zaman Nabi ya makanan pokok, gandum dan sebagainya, termasuk korma begitu. Ada pendapat dari Abu Hanifah membolehkan pakai duit. Ya udah zaman sekarang kita untuk memudahkan ya bebaslah. Kita bilang bebaslah bagaimana memang. Walaupun kalau bisa beras begitu. Kalau dikeluarin duit ya terima juga dah. Ya, mesti ditolak orang ngasih duit. Orang gila doyan duit. Apalagi yang waras. Begitu ya. Terima udah itu zakat fitrah ya. Supaya diatur. Ini kalau ngomong terus lama nih, udah pertanyaan aja. Pertanyaan saudara-saudara. Dialog. Ya, Yasin. Oh, silakan. Ini kan untuk meningkatkan kualitasnya di bulan Ramadan ini salah satunya iktikaf di malam terakhir. Ya. Misalnya nih kalian promosi tanggal 27
kita itikaf nih, kita hadir di sini ya, insya Allah. Untuk itikaf ini, untuk kuantitas ibadah di masjid ini itu yang lebih banyak bagusnya atau ibadahnya, apa sholatnya, apa baca Al-Qur'annya, atau zikirnya, istighfarnya dan lain-lainnya. Yang banyak, yang kuantitasnya banyak itu bagusnya apa? Baik. Yang kedua, Ustaz, pertanyaan sekaligus untuk yang wanita itu kadang-kadang ada absennya ya untuk puasa. Nah itu kan di bulan Syawal itu ada puasa sunat 6 hari. Itu ada dua pendapat, yang ada yang boleh sekaligus kerjain, ada yang boleh satu-satu. Yang nggak boleh itu kan dua kerjaan. Lu utang ya utang dulu, baru lu kerjain sunatnya. Ada juga nggak boleh nyambi. Nah kalau nyambi niatnya bagaimana tuh? Biar dapat dua-duanya satu kerjaan, niatnya bagus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yaitu istilahnya ada orang bolong-bolong ataupun berhalangan di bulan puasa ya. Itu di bulan Syawal kan ada puasa Syawal ya. Semestinya yang saya pahamin ya, ketika dia pengen dapat dua-duanya, niatnya qadha Ramadan. Jadi nawaitu sama ghadin an qadha Ramadan. Saya niat besok puasa qadha Ramadan dan terjadi pada Syawal, maka diharapkan pahalanya double. Itu yang enteng saudara-saudara ya. Kalau diniat cuman puasa Syawal doang, ya kodoknya masih tetap ada. Ya, yang enak niat yang pokok yaitu qadha Ramadan kebetulan terjadi di bulan Syawal, maka menghidupkan 6 hari bulan Syawal dapat pahalanya. Ya atau di hari-hari yang lain, Senin, Kemis dan sebagainya itu. Jadi qadha Ramadan setiap Senin, setiap Kemis. Itu diharapkan ya sebagaimana yang dibahas oleh para ahli hukum, ya dapat dua-duanya begitu. Dapat dua-duanya. Kemudian tadi apa? Bayar utang sama zakat apa? Amalan yang bagus itikaf. Oh, itikaf, baik ya. Saudara, ini itikaf di bulan Ramadan untuk meningkatkan yaitu kuantitas ibadah kita ya. Ya, kan kasarnya antara puasa dengan itikaf nggak ada hubungan erat, dengan bukti kita bisa itikaf di luar bulan puasa. Cuman ketika di bulan puasa itu makin mantap puasanya, berarti sekaligus makin banyak ibadahnya. Ya. Nah itikaf saudara-saudara dianjurkan betul-betul. Cuman ini bagaimana caranya ini menghidupkan. Kebetulan tadi malam saya lagi ngelihat kitab itu, di dalam kitab namanya Nihayatuz Zen, karangan Imam Nawawi Banten. Ketika membahas itikaf diterangkan itu, bagaimana cara menghidupkan itikaf. Ada 3 macam. Yang pertama ulia, paling tinggi, paling top katanya, yaitu itikaf di bulan Ramadan diisi dengan apa? Dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mulu. Terus saya sembahyang sunat, nggak zikir dah, sembahyang sunat aja. Sekuat-kuatnya itu paling tinggi katanya, paling banyak sembahyang sunatnya begitu, itu ulia begitu. Yang kedua yaitu dibanyakin zikirnya, itu wusto, pertengahan ya, pertengahan, ada yang banyakin zikirnya. Nah yang dunia itu rendah, maksudnya paling rendah menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu sembahyang isya berjamaah ame subuh berjamaah. Itu ada hadis man shallal isya jama'atan faka annama qama nisfal lail wa man shallal subha jama'atan faka annama qama laila kullah. Siapa-siapa yang sembahyang isya berjamaah, dia separuh malam seakan-akan tuh mengisi. Dan sebarang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka satu malam suntuk. Itu katanya mengisi Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang paling rendah. Yang paling rendah sembahyang isya ame subuh dah pulang. Ya kayak kita dah begitu. Iya, itu paling rendah itu, lumayan. Apa yang enggak lumayan? Lumayan itu. Isya ame subuh berjamaah itu enggak dihitung tarawihnya itu. Lagi dihitung gedean lagi. Iya, untuk mengisi malam Lailatul Qadar di 10 terakhir ini, biar dapat pahalanya 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi ada yang sembahyang melulu. Nomor 2 ada yang zikir melulu, tergantung kecenderungan. Atau yang ketiga campuran.
sembahyang ada, zikir ada. Ya itu nanti bagaimana dilihatlah oleh Allah begitu. Ya, cuman di dalam kitab begitu. Itu Imam Nawawi Banten itu bahasannya. Mungkin dia ngambil dari pendapat-pendapat ulama. Saya baru lihat itu. Dan terarah, jadi penjelasannya terarah untuk mengarahkan kita ini. Itikaf mengapa ini yang enak kan begitu. Nah itu ada arahannya, sembahyang sunat biar banyak. Sembahyang sunat macam-macam. Ada sembahyang sunat tasbih, kerjain tasbih itu. Ya. Yang jumlahnya 300 subhanallah walhamdulillah. Ente bisa lihat di video saya itu ada. Video saya di YouTube tentang cara-cara sembahyang tasbih, ditambah lagi penjelasan putri saya itu si Ahlam Irfani MAG itu tentang sembahyang tasbih diambil dari kitab Fathul Mu'in. Kalau saya ambil dari kitab Nasoeh begitu. Ada penjelasannya beda-beda. Sembahyang tasbih kerjain itu. Keren banget itu. Mau jamaah terserah, mau sendiri terserah. Mungkin kalau jamaah lebih enak dituntun kali. Iya, boleh aja bayang tasbih. Kan disuruh banyakin sembahyang. Bayang tasbih itu 4 rakaat. Kerjain dua-dua. Ya, kerjain dua-dua. Jadi 1 rakaat 75, maka 4 rakaat 75 kali 4 300. Kalau dua-dua kan pego-pego. Kenal pego? Bayang tasbih, bayang apa lagi ntar, sembahyang hajat, sembahyang macam-macam. Udah habis dikerjain sembahyang tanpa nama. Sembahyang tanpa nama udah. Iya. Usolli rokaatain, Allahu Akbar. Saya sembahyang 2 rakaat, Allahu Akbar. Salam, bayang lagi. Masih kuat, bayang lagi. Masih kuat, terus aja begitu. Nah, itu dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar yang pertama dengan cara sembahyang. Nah yang kedua dengan banyak zikir. Zikirnya udah tasbih. Baca Quran kan saja. Bagaimana? Masuk baca Quran kan. Baca Quran adalah zikir yang paling tinggi. Ya, baca Quran zikir yang paling tinggi. Baca Quran tuh zikir paling tinggi. Ya, lebih hebat lagi. Ya, maka kadang-kadang kita jemu. Baca tasbih udah jemu. Baca Quran jemu. Ya selawat begitu. Kan macam-macam kan supaya nggak jemu ini, pindah-pindah. Nah yang paling gampang tadi dah sembahyang isya sama subuh jamaah, udah tidur dah. Lumayan daripada kagak. Itu 3 macam para hadirin. Itu bukan dari saya tuh, dari ulama besar, dari Imam Nawawi Banten, seorang ulama Indonesia terkenal. Ya. Satu pertanyaan lagi, Sat. Apa tuh? Ini masalah zakat mal ya. Ada toko emas, dia itu sebenarnya dikenakan zakat perdagangan apa zakat emasnya, karena kan emasnya ini kan nggak nenep nih setahun nih. Ya. Baik. Berarti kan yang prioritas berarti zakat perdagangan. Itu jawaban ente itu, ente udah jawab sendiri itu. Iya, jadi toko emas saudara-saudara jangan zakat memiliki emas, itu aneh itu. Iya. Akhirnya bisa lolos, dia nggak wajib bayar karena emasnya jalan terus. Dibeli baru sehari, jual lagi, nggak nenep setahun. Iya, itu yang kita yang bukan tukang emas, nabung, itu nabung emas, ada apa tabung, ada misalnya 100 gram, kena 2,5% dari 100 gram. Kalau tukang emas bukan zakat emas, zakat perdagangan tuh berapa itu? Dilihat di akhir tahun tuh dihitung nih, emas tuh dihitung harganya semua yang ada sama duit yang ada itu dah keluarin 2,5% zakat perdagangan, namanya dagang emas. Itu lebih doyong begitu. Kalau dibilang zakat memiliki emas ya begitu akibatnya. Ada yang nggak laku nenep gitu kan. Itu resiko kasarnya begitu. Ada yang nenep setahun tetap aja zakat perdagangan. Emang nawaitunya dagang? Nawaitunya dagang dia, bukan nawaitunya nabung. Nawaitunya dagang. Kalau niat dagang juga udah berobat, udah mulai masuk begitu. Udah mulai masuk setahun ketemunya kena bayar zakat dagang emas, dagang mobil, dagang motor dan sebagainya. Baku setiap tahun keluarin dari harta yang ada dikalkulasi, dijumlah, kemudian ya keluarin 2,5%. Modalnya nggak dikeluarin? Modalnya dihitung tuh, maksudnya bukan dihitung, kita nggak ngitung modal dulu berapa, yang kita hitung sekarang barang yang ada.
barang yang ada, modalnya 100 juta, kita nggak masukin 100 juta, karena udah berbentuk barang di toko kita itu udah. Ada yang udah laku, ada yang belum. Nah, kita nggak peduli itu, yang kita hitung yang ada aja dah. Yang ada aja berapa, ditambah duit ya tabungan yang hasil dari jualan. Ditambah tabungan duit hasil jualan. Yang dari hasil jualan-jualan kemarin-kemarin di situ, sama barang yang ada dikalkulasi, anggap ada 150 juta ya 2,5%. Walaupun dulu modalnya 200 misalnya, mungkin lagi rugi bagaimana, maka yang wajib ya seukuran yang ada itu. Dia nggak lihat modal sama sekali. Bisa jadi modalnya nggak sampai nisab, dulu modalnya cuma 100.000, secara hukum wajib zakat belum. Tapi karena rame, maka besar itu kena zakat di akhir tahun itu ya, dihitung. Dari pertanian kali harus keluar modalnya. Nah kalau pertanian pun yang saya tahu nggak lihat modalnya. Petani beli bibit untuk bayar ini, bayar ono, dia nggak ngelihat tuh modalnya, dilihat hasil pertaniannya. Kalau mencapai nisab kena zakat pertanian, kalau enggak begitu. Sama itu. Tinggal lihat modalnya itu. Karena perdagangan begitu. Karena dibagi sih ya, kalau yang tada hujan dia kan lebih besar gitu. Lebih besar. Tada hujan dia nggak ada biaya, lebih besar ngeluarinnya. Kalau yang istilahnya pakai irigasi, ya itu lebih murah itu. Zakat pertanian itu. Ya, cukup para hadirin. Ya, 1 jam nih kurang dikit. Cukuplah para hadirin ya. Ini yang terakhir dari bulan puasa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan-bulan yang akan datang. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita dan dijauhkan dari virus corona. Dan semoga terus Allah ampunin kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan diterima amal ibadah kita termasuk ibadah puasa. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Muhaimin ya Salam, ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin minat ta'un wal waba wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.